Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bonasi Hormata dengan NIM D1D02272 dari Universitas Jambi, Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan. Di sini saya akan membuat tugas akhir semester mata kuliah biologi, yaitu penjelasan materi genetika. Definisi genetika. Genetika, kata serapan dari bahasa Latin dan Belanda. Dari bahasa Yunani geno, yang berarti melahirkan, adalah cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat gen pada organisme maupun suborganisme. Secara singkat dapat juga dikatakan bahwa genetika adalah ilmu tentang gen pada segala aspeknya. Istilah genetika diperkenalkan oleh William Bateson pada suatu surat pribadi kepada Adam Chadwick, dan ia menggunakannya pada konferensi internasional tentang genetika ketiga pada tahun 1906. Ilmu genetika pun terus berkembang sangat pesat. Banyak penelitian sudah terbukti memengaruhi kehidupan sehari-hari. Dalam buku Genetika tahun 2015 karya Elia Nusantari, gen berperan dalam menentukan kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi. Pengertian genetika ialah cabang biologi yang berhubungan dengan pewarisan sifat dan ekspresi sifat-sifat menurun. Seiring berkembangnya zaman, definisi genetika merupakan ilmu yang menganalisis unit keturunan dan perubahan pengaturan dari berbagai fungsi fisiologis yang membentuk karakter organisme. Ruang lingkup genetika. Konsep genetika berkembang dari ilmu yang membahas tentang bagaimana sifat diturunkan menjadi lebih luas, yakni ilmu yang mempelajari tentang materi genetik. Secara luas, genetik membahas mengenai yang pertama ialah struktur materi genetik meliputi gen, kromosom, DNA, RNA, plasmid, episom, dan elemen transposabil. Yang kedua ialah reproduksi materi genetik meliputi reproduksi sel, replikasi DNA, dan lainnya. Yang ketiga ialah kerja materi genetik meliputi ruang lingkup materi genetik, transkripsi, kode genetik, dan lainnya. Yang keempat, perubahan materi genetik meliputi mutasi dan rekombinasi. Yang kelima, genetika dalam populasi. Yang keenam, perekayasaan materi genetik. Kromosom ialah benda-benda halus seperti benang yang mudah menyerap warna dan berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan. Di dalam sel yang diploid, kromosom tampak berpasang-pasangan. Sepasang kromosom disebut kromosom homolog, yaitu kromosom yang memiliki bentuk, ukuran, dan urutan gen yang sama. Kromosom terdiri atas 44 buah 22 pasang kromosom tubuh yang disebut dengan autosom, dan sepasang kromosom kelamin yang disebut dengan gonosom, yaitu XX pada wanita dan XY pada pria. Pada sel haploid seperti sel telur dan sel sperma, kromosom berjumlah 23 buah yang terdiri atas 22 buah autosom dan sebuah gonosom. Sel telur memiliki 22 buah dan 1 X, sedangkan sperma memiliki 22 buah autosom dan 1 X atau 1 Y. DNA deoksiribonukleik asid adalah suatu asam nukleot yang merupakan penyusun gen di dalam inti sel. DNA menyimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA terdiri atas 2 rantai polinukleotida yang tersusun dalam heliks ganda. Setiap nukleotida terdiri atas 3 komponen, yaitu fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Pengertian RNA. RNA ribonukleik asid ialah makromolekul
polinukleotida berupa rantai tunggal yang tidak berpilin. Rantai pada RNA juga pendek-pendek karena dibentuk melalui transkripsi fragmen-fragmen DNA. RNA banyak ditemukan di sitoplasma dan ribosom, berbeda dengan DNA. Keberadaan RNA di dalam sel tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. RNA tersusun dari banyak ribonukleotida, di mana setiap ribonukleotida terdiri atas 3 komponen, yaitu fosfat, gula ribosa, serta basa nitrogen. Kedudukan genetika dalam biologi. Genetika ialah bagian dari biologi, sehingga dalam genetika ditemukan kerangka berpikir yang menjelaskan keanekaragaman kehidupan maupun proses-prosesnya. Dalam perkembangan zaman dan teknologi, genetika dikenal sebagai inti utama dari biologi modern. Genetika sudah lama dikenali sebagai salah satu bidang biologi. Hubungan antara genetika dan fisiologi merupakan kajian ekspresi gen seperti diketahui substansi pokok kajian fisiologi biokimia di dalam sel. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.